qudratika wa quwwatika bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mohon Fatihah satu kali lagi kita khususkan kepada anak keturunan kita. Mudah-mudahan dengan wasilah surat Al-Fatihah di waktu yang mustajab ini, mudah-mudahan Allah berikan keturunan kita yang soleh dan soleha. La diniyah wa likulli amalin soleha wa ila hadratin Nabil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Baik, waktu dan tempat kami serahkan kepada guru kita untuk membacakan takmim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Ketua DKM Bapak Haji Suyono, Ketua Ta'lim Mas Irul, Akhinal Billah Ustaz Mukhbir, orang-orang tua kita diantaranya Bapak Nur, Bapak Haji Nur, Bapak Parli, dan seluruh jamaah Majlis Ta'lim Nobar, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kemuliaan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini kita masih sama-sama ringan langkah dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, langkah kita dari rumah kita masing-masing, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah berkahi hidup kita, dan tentunya kelak kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insya Allah tetap istiqomah dalam melaksanakan sunnah daripada sunnah Nabi. Di antara sunnah, sekian banyak sunnah, itu adalah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil mahsyar diakui oleh kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan karena kebetulan kita sudah berada di bulan Sya'ban, kita dipanjangkan umur kita sehingga dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Hajihin niyah wa ala kulli niyatin salahadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisihah wal afiyah wal barakah wassalamah fid dini wa dunya wal akhirah wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fit ta'atillah la hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma
صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب Muhammadun Sayyidun Kaulani wa Saqalaini wal fariqaini min urdi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مكتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه آمين anna rajulan kana waqifan bi arafati wa fi yadihi sab'atu ahjarin faqad ashhadu anni inda rabbina bi anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fanama fara'a fil manami kama yarana imu ka'annal qiyamata qad qamat wa annahu hausaba fawajabat lahu nar. Ada seorang laki-laki, nah dalam kehidupannya nih kebiasaannya dia, nah, makanya kalau kita pengen nanti di akhirat kelak tempat bisa menjadi saksi penolong kita kalau nuntut ilmu atau pengajian-pengajian itu duduknya jangan pindah-pindah. Seperti ini, Pak Haji Yono di sini, udah di sini aja. Pak David di situ, Pak Farlin di situ, Karlin, udah jangan pindah-pindah. Itu jadi saksi nanti di sana. Nah, tapi kalau kita sholat, nih sholat sunnah. Sholat kita pindah-pindah. Sumpama malam Senin kita di sini. Nah, Senin lagi, besok malam Selasa di situ. Terus pokoknya kalau yang sholat itu usahakan pindah-pindah. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi kalau yang ngaji, supaya tempat itu jadi saksi kelak di akhirat, kita jangan pindah-pindah. Nih dalilnya nih. Bahwa ada seorang laki-laki itu di tangannya memiliki sab'atu ahjarin, 7 batu. Nah, ini menjadi asbab diperbolehkannya kita berzikir dengan menggunakan tasbih. Kalau tasbih nggak punya, yang menggunakan tangan. Tangan kita ini kan ada ruas-ruasan nih, ya kan? Kalau baca subhanallah berapa kali? 33. Nah, ini kan ada 30, ya kan? Tinggal kita nambahin. Nah, kalau dia pakai batu, nih dia pakai batu. Nah, ya apa yang dia zikirin? Nah, padahal nih yang pernah saya ceritakan juga, gara-gara asbab dia cuma membaca syahadat,
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya yang tadinya mau nyemplung ke neraka malah masuk ke surga. Nah kalau dia cuma dengan batu, jadi dia punya 7 batu tuh. Setiap dia mau zikir itu ada 7 batu dia pindahin. Semua di sini 7 nih. Dia baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah, dipindahin 1. La ilaha illallah muhammadur rasulullah, dipindahin. Nah sampai 7 itu habis. Itu cuma 7 kali dia baca. Nah ternyata nih ada seorang alim ulama, seorang waliullah itu bermimpi. Nah rupanya orang yang tadi itu tuh orang yang suka zikir dengan menggunakan asbab batu, dia wafat. Nah dimimpikan oleh waliullah. Nah sumpama kalau di sini Pak Jono meninggal duluan. Nah yang ngimpiin saya gitu. Biar gampang paham gitu. Dan mudah-mudahan panjang umur. belum nikahin ya. Iya. Nah seorang waliullah itu bermimpi ketemu dengan seorang yang tadi itu dia sedang dihisab tuh. Cuma keputusan hisabnya itu adalah pawajabat lahu naro, maka wajib baginya yang tadi zikir itu rupanya dia cuma zikir doang, nggak pernah ibadah. Seperti sholat dia nggak pernah kerjain, puasa dari rumah mah dia puasa malu sama istrinya ya. Nah dia pikir jalan dia masuk ke warung kopi, sumpah. Dia nggak pernah puasa. Nah akhirnya keputusannya apa? Pawajabat lahu naro, maka wajib baginya itu masuk ke neraka. Nah karena keputusannya orang tersebut masuk ke neraka, fa'akhajatul malaikatu, maka malaikat langsung mengambil orang tersebut. Untuk apa? Untuk dilempar ke jurang api neraka. Pas mau dilempar nih, fa ija hajaro min tilkal ahjari tuh. Maka tatkala orang tersebut mau dilempar ke api neraka, tiba-tiba batu yang 7 itu datang. Ngapain? Alqonafsahu, untuk menemui orang yang tadi. Ala babin nar, atas di pintu neraka. Pajtama'atu, maka kumpul siapa? Malaikatul ajab, para malaikat yang sudah Allah berikan untuk menyiksa orang tersebut. Ala rob'ihi falam yatiku summa siko ila babi akhor. Nah rupanya batu itu tiba-tiba hadir, mau dilempar nih dia, dihadang sama batu tersebut. Wah nggak jadi lagi masuk neraka. Dilempar lagi, dihadang lagi, dilempar lagi sampai 7 kali. Akhirnya apa? Nah di sini dijelaskan padhuluha jannata, maka orang tersebut berhak masuk ke surga. Itu kalau kita zikirnya pakai batu aja. Apalagi kalau kita suka zikir pakai pakai tangan tuh. Makanya usahakan ya, seumpama kita sambil dagang, sambil goreng apa, baca aja udah apa yang kita pengen baca. Baca subhanallah, kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah bosan baca subhanallah, baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bosan baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pengen baca selawat, nah kita baca selawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah apalagi kebetulan sekarang ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu ayat
turun perintah kita berselawat kepada Nabi itu turunnya pada bulan Sa'ban. Surah Al-Ahzab ayat 96. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Nah, itu ayat itu tuh perintah kita selawat kepada Nabi turunnya nipah di bulan Sa'ban. Apa maksudnya? Nih di bulan ini kita perbanyak. Kalau kita perbanyak di bulan ini, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan menjadi saksi kelak di yaumil kiamah nanti. Kayak tadi laki-laki tadi, dikiranya cuma sederhana itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu pun cuma pakai batu. Batu doang. Batu udah pindah. Rupanya batu tersebut malah jadi penolong dia. Ini juga menjadi dalil nih. Kadang-kala kan kalau orang kampung ya mau pesta nih. Mau pesta kan? Itu bawang atau apa namanya? Nah, beras ya kan? Di auto di atas loteng. Pernah nggak begitu? Iya, itu bukannya syirik. Karena memang kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala boleh melalui media. Dalam hal ini seumpama bawang. Kenapa? Karena pernah dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Kapan? Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengen pergi, tiba-tiba lewat di pemakaman. Nah, saat di jalan di pemakaman tersebut, Nabi berhenti. Ketika berhenti, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa berhenti?" "Wahai sahabatku, tuh di depan ada kuburan. Keduanya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." "Emang kenapa?" "Nah, yang satu tuh ketika istinja tidak bersih. Makanya tuh istinja ya kudu diperhatikan. Nah, yang satu lagi apa? Pernah ingat nggak? Ini pernah saya ceritakan kalau nggak salah. Yang satu lagi disiksa karena istinjanya tidak bersih. Yang satu lagi disiksa karena sering ngadu domba. Jadi kalau melihat temannya para berantem malah dia senang. Kalau dalam bahasa agamanya namanya namimah. Kalau dalam bahasa kerennya sekarang adalah provokator. Ya kan? Menteri Agama ngomong gimana, maknanya gimana. Nah, penafsiran ini. Nah, itu termasuk provokator ya. Nah, akhirnya apa yang dikerjakan oleh Nabi? Nah, Nabi memetik setangkai pohon tuh. Dipetik, dibelah dua, ditancap tuh di kuburan. Selama kayu tersebut belum hilang, belum kering, maka orang tersebut yang sedang disiksa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kita pikir masa kayu bisa mohon ampunan? Jadi kenapa? Itu kalau kita mohon kepada Allah melalui media itu boleh. Seperti apa lagi contoh? Kalau orang-orang di daerah itu kan sebelum panen tuh, ya kan, bikin tumpeng, ya, bener nggak? Iya, bikin tumpeng. Apa tujuannya? Biar
padinya nggak dimakan, tikus apa gitu boleh? Boleh. Itu cuma media namanya. Tapi mintanya kepada Allah Subhanahu, kecuali begini nih, kecuali nih gara-gara ini, nah, gara-gara kita bikin tumpengan, ya kan, padi kita jadi selamat nggak dimakan tikus, nih itu salah. Kalau kita bikin tumpengan dimakan oleh orang-orang kita saat itu nggak apa-apa. Yang syirik itu bikin tumpengan biar dimakan sama jin. Nah kalau diniatkan untuk sedekah, kalau disediakan untuk sedekah kepada binatang, sumpama burung, ya nggak apa-apa. Itu masih diperbolehkan dan itu enggak sih syirik. Jadi media yang kita niatkan untuk menolong diri kita menjadi asbab. Kalau dalam cerita ini gara-gara asbab batu tuh dia bisa jadi selamat. Ya, apalagi kita kalau menggunakan zikir dengan tangan. Setelah habis sholat kan kita baca Subhanallah sampai 33 kali, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nah itu yang nih seluruh tangan kita nanti ketika api itu akan menyiksa kita, dia akan menolong kita. Nah makanya kalau kita ngaji-ngaji begini juga usahakan duduk, jangan pindah-pindah. Sebab nanti tempat kita itu akan menjadi penolong kita. Walaupun sumpah mengajinya sambil tidur, tetap. Kenapa? Karena itulah ishadu nih di sini dikatakan faqad ishadu anni, maka sungguh tempat itu akan menjadi saksi anni untuk diriku. Menjadi ikhtiar atau asbab. Satu tempat itu akan menolong kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Apalagi kalau kita sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala iza alimtu sayatan, nih dikatakan juga ija alimtu, apabila engkau sayatan mengerjakan keburukan, fa'at ba'aha hasanatan, maka iringilah dengan kebaikan. Maksudnya apa? Kalau kita pernah melakukan kesalahan yang membuat amal perbuatan kita menjadi rusak, maka cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kayak model kita datang pengajian seperti ini. Ini akan menghapus segala kesalahan kita. Akan memudahkan segala urusan kita. Dan kelak ketika kita mau masuk ke alam kubur, itu kuburan kita jadi terang benderang. Kenapa? Yang terpenting diniatkan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ya, kita lanjutkan. Fa ija kulta amanal hasanati qaulu la ilaha illallah qala na'am hi ahsanul hasanat. Subhanallah. Tuh. Jadi kalau kita ingin mengiringi amal keburukan dengan satu kebaikan, di sini dijelaskan cukup kita membaca la ilaha illallah, na'am ya hiya ahsanul hasanat, itu adalah sebagus-bagus kebaikan. Subhanallah.
Padahal kan ringan. Cuma kita baca la ilaha illallah. Rabbana ya Tuhan kami, bi anni sesungguhnya aku asyhadu bersaksi alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wajabatil jannah, maka wajib syarat tersebut dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, padahal dalam hidup ini ringan-ringan aja sebenarnya, enggak berat. Kadang-kala yang suka memberatkan itu adalah diri kita sendiri. Kita males, lisan kita untuk berzikir kepada Allah hawanya berat aja. Padahal seperti Bang Roni lagi di jalan, sumpama ada yang lewat aja nggak ngasih, setan lu, nggak pernah. Ah, ya astagfirullah, nah, itu dirubah, Bang Roni dirubah. Ah, lah sering. Ya, iya sekarang dirubah. Jadi momennya dirubah. Yang tadinya setan lu. Nah, juga baca astagfirullah atau alhamdulillah atau subhanallah, itu bisa menyebabkan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala kebuka. Ya kalau setan lu. Ya. Mana orangnya, Pak? Hah? Mana orangnya? Lagi tidur. Ya, iya. Ya intinya ya. Segala aktivitas kita ya, meskipun itu sifatnya sederhana, yang menjadi asbab kehidupan kita berkah, usaha kita berkah, keluarga kita berkah, itu senantiasa kita basahkan lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun momennya, sambil duduk, sambil apa, bahkan media yang selain itu bisa juga membantu kita akhirnya menolong untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil
salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hil azim, astaghfirullah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita isi dengan tanya jawab. Jadi ini kan misalkan kita punya anak nih ya, masuk kerja, kita didik anak kita dari kecil sampai dewasa, bahasanya sampai keluar sekolah agama ya kan. Ternyata begitu dia dapat lamaran kerja atau masuk kerja, dituntut sama perusahaan atau sama orang yang mempekerjakannya itu buka kerudung lah istilahnya, atau pakaian yang ditentukan oleh perusahaan. Itu bagaimana menyikapinya Pak Ustaz? Apa kita izinin apa bagaimana tuh? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, negara kita merupakan negara yang mengatur, menjaga hak asasi manusia. Kalau memang perusahaan tersebut itu termasuk melanggar hak asasi, kita urut dalam segi hukum dulu ya. Melanggar hak asasi, maka kewajiban kita sebagai warga negara melaporkan supaya hak asasi manusia itu dilindungi, ya diantaranya orang pakai jilbab atau orang yang mau membuka jilbab. Nah, anak kita didik secara Islami, dan kewajiban seorang wanita ketika dia haid maka harus menutup aurat. Apabila kita cantumkan di masalah itu, berdosa anak tersebut membuka auratnya. Nah, terus bagaimana? Nah, rezeki Allah itu sangat luas. Jadi kalau memang kita khawatir anak kita jilbabnya akan dibuka, auratnya akan terlihat, dan itu akan membawa dosa, maka kita cabut, cari tempat lain. Satu tuh, ya. Yang kedua, nah, seumpamanya di tempat kerja udah nggak ada lagi,
udah nggak ada lah, ya, udah nggak ada nih, nggak ada tempat kerja lagi, ada cuma di situ satu-satunya. Nah sementara kalau dia nggak kerja, umpama ini mah, keluarganya nggak makan, maka saat itu ya lil hipah masih agak diringankan, tapi dengan catatan tidak terus menerus. Maksudnya apa? Ketika dia di perusahaannya bukan jilbab, nah mau pulang udah betul pakai. Tapi yang jelas itu hukum yang pertama. Kalau seorang wanita yang telah sampai balik, maka dia harus menutup aurat. Kalau auratnya terbuka, maka itu menjadi dosa. Jadi alangkah bagusnya tinggalkan. Masih ada kok tempat yang lain yang bisa menerima hak orang untuk memakai jilbab. Tapi yang jelas dilaporin. Sebab negara kita melindungi hak asasi manusia. Melindungi kecuali memang perusahaan itu memang udah ini semua. Itu harus kita ambil keputusan yang bijak. Tapi langkah yang pertama yang benar, ya kita cabut sudah berhenti aja. Daripada kita berdosa terus, untuk apa mencari rezeki? Walaupun itu halal kan, tapi dengan sebab membuka jilbab jadi tidak halal, enggak berkah. Ya, ada yang lain? Juga. Lagi kata-kata. Ada sotek ya. Ada sananya nih.